Kita langsung aja, selanjutnya langsung membahas ya, ini terkait dengan kemudahan mengajukan kredit kepemilikan rumah, khususnya di masa pandemi ini lewat sistem digital dalam sesi Dialog Invest Time Week CNBC Indonesia yang temanya adalah ngajuin KPR online. Gimana sih caranya? Tentunya bersama narasumber kita, General Manager Divisi Penjualan BNI, Efrizal. Pak Efrizal, kita lanjutkan lagi yuk diskusinya. Terakhir tadi saya bertanya tentang minat daripada nasabah dan Sobat Cuan tentunya ini sebagai calon nasabah untuk menggunakan KPR online, khususnya di era digitalisasi dan masa pandemi COVID-19 ini. Seperti apa, Pak? Baik, Mas Daniel. Kalau minat nasabah menggunakan KPR online saat ini sangat cukup tinggi. Karena di era digital saat ini, hal ini terlihat dari aplikasi yang masuk melalui e-form BNI Gria sejak kami lihat mulai dari tahun 2019 sampai akhir tahun 2020 lalu itu mencapai 42.491. Artinya Baik. habit dari masyarakat sendiri sudah mulai berubah ya. Nah, artinya di sini kita lihat bahwa minat masyarakat itu sebenarnya untuk pengajuan online ini sudah mulai tinggi, Mas Daniel. Baik. Habitnya sudah mulai berubah. Kondisi ini diadakan survei nih dari majalah Infobank, di mana survei itu telah dilakukan di edisi April ini, di mana KPR BNI Gria Online ini menempati posisi teratas, Mas Daniel, di survei Mhm. Digital Brand of the 2021 ini. Nah, Wah. artinya majalah Infobank sendiri sudah mulai melakukan survei nih, seberapa minat sih orang Mhm. sekarang melakukan pengajuan BNI KPR Gria ini. Nah, saat ini yang menjadi posisi teratas itu saat ini BNI. Jadi minatnya cukup tinggi, Mas Mhm. Daniel. Baik, tapi kalau udah jadi yang pertama berarti ini yang tertinggi begitu ya, jadi yang paling diminati oleh para Sobat Cuan nih sepertinya Pak Efrizal. Nah, tapi kalau kita lihat dari jenis properti yang bisa diajukan menggunakan KPR online ini, jenis properti yang mana nih Pak Efrizal? Apakah semuanya atau hanya yang menengah atau yang kecil atau seperti apa? Baik, sebenarnya tidak ada perbedaan, Mas Mhm. Daniel, pengajuan KPR ini secara konvensional maupun online ya. Semua jenis properti yang diajukan secara konvensional dapat juga diajukan secara online. Seperti pembelian rumah baru, rumah second, pembelian apartemen, ruko, rukan, bahkan villa dapat diajukan melalui pengajuan online ini. Mhm. Namun pengajuan secara online ini bedanya hanya lebih memudahkan pemohon tanpa harus datang ke BNI. Nah, ini Baik. uh, diminati karena lebih efisien baik dari sisi tenaga, waktu, dan biaya. Mungkin begitu, Mas Daniel. Baik, kalau dari sisi, tren penyaluran KPR online hingga kuartal 1 2021 oleh BNI Gria ini seperti apa kondisinya, Pak Efrizal? Cukup cukup bagus, Mhm. Mas Daniel, juga sahabat cuan, pemirsa CNB. Jika dilihat dari angka aplikasi yang masuk, tren pengajuan BNI Gria melalui e-form ini terus meningkat. Nah, peningkatan yang signifikan ini terjadi kita lihat itu di tahun 2020. Tumbuh sebesar 158% dibandingkan tahun sebelumnya, 2019 ya. Dan tahun Mhm. ini kami optimis menargetkan peningkatannya hingga 175% dibanding pencapaian tahun 2020 kemarin. Ini juga Baik. semangat ini sejalan dengan program-program menarik yang kami berikan ya, dan juga dalam Mhm. rangka menyambut HUT TNI yang ke-75 di tahun ini, sehingga kami sangat optimis peningkatannya hingga 175% dibanding tahun 2020. Begitu, Baik. Mas Daniel. Baik, ini menarik nih Pak kalau kita berbicara terkait dengan target penyaluran KPR ini, kalau kita lihat kan trennya baru saja naik begitu ya ketika pandemi COVID-19 ini menggunakan sistem online begitu. Kalau dibandingkan dengan total keseluruhan penyaluran KPR, target daripada KPR online ini akan ditargetkan berapa nih untuk tahun 2021 Pak Efrizal? Eh, Terima kasih, Mas Daniel. Ya, Mhm. berangkat dari pencapaian KPR online ini di tahun 2019 Mhm. adalah hanya sebesar 11.863 aplikasi ya. Nah, lalu
di tahun 2020 tumbuh sangat signifikan sebesar 30.628 aplikasi. Nah, Mhm. di tahun 2021 ini kami menargetkan aplikasi yang masuk melalui e-form atau online ini sebesar 4.467 aplikasi per bulan Mhm. atau 53.599 aplikasi per tahun dengan target penyaluran KPR online-nya sebesar 1,2 triliun. Begitu Pak Daniel. Baik, wah menarik ini Pak Efrisal. Tapi kalau kita lihat dari sisi habitnya sendiri ini, dari sisi habitnya Sobat Cuan, ini ketika mengajukan KPR online selama ini ya utamanya tentu ketika pada masa pandemi itu kesulitan-kesulitannya dan kesalahan yang biasa terjadi apa aja sih Pak Efrisal? Sebenarnya tidak yang kendala pengajuan, maksudnya pengajuan yang di online ya, Dari apa sisi apa sih online, iya kendalanya betul gitu Pak. ya? Betul Pak Heeh. Efrisal. Saat ini belum familiarnya teman-teman untuk Mhm. melakukan itu. Nah mungkin perlu edukasi yang lebih. Nah makanya saat ini kami akan melakukan edukasi-edukasi yang lebih kepada masyarakat tentang kemudahan-kemudahan dari KPR online ini, sehingga Mhm. uh, uh, dengan edukasi ini masyarakat lebih familiar dan pengajuan ke depannya itu lebih banyak ke online-nya daripada yang konvensional. Apalagi ini kan sangat tepat ya dilakukan di Mhm. saat pandemi seperti ini, gitu Mas Daniel. Mhm, baik. Sehingga ini untuk kalangan milenial dan juga Sobat Cuan ini tips-tips menarik nih supaya sukses begitu ya mengajukan KPR online di Ya, BNI sendiri ini seperti apa nih Pak Efrizal? ya. Nah ini sebenarnya kalau untuk saat ini pengajuan KPR online ini memang bahkan konvensional pun sekarang Mas Daniel itu didominasi oleh Mhm, milenial sekarang yang ada yang masuk aplikasinya ke BNI. Nah untuk milenial sendiri pengajuan BNI Gria ini syarat-syaratnya sangat mudah ya. Yang pertama itu telah berusia 21 tahun dan mhm. tentunya memiliki penghasilan ya. Nah, kemudian telah memilih properti yang akan dibeli dengan harga yang disesuaikan dengan kemampuan membayarnya. Nah, dalam aplikasi e-form, para milenial ini dapat melakukan simulasi perhitungan angsuran sehingga Mhm. dapat menyesuaikan kemampuan membayar para milenial itu dengan harga rumah yang dipilih. Jadi di aplikasi e-form BNI itu, Mas Daniel, Mhm. ada simulasinya. Jadi dia Baik. rumah yang dituju harga berapa, kemampuan dia berapa, jadi dia simulasi dulu. Oh, akhirnya pilihannya jatuh ke itu karena disesuaikan dengan kemampuan membayar dan dengan harga rumah yang dipilih. Nah, kemudian Mhm. syaratnya memiliki catatan kredit yang baik. Dalam hal ini tentunya tidak memiliki kredit bermasalah baik di BNI maupun di bank lain. Nah, itu Mhm. Mas Daniel. Baik. Ini kita lihat ya, kalau untuk milenial ini, dari hasil sensus penduduk yang digelar Badan Pusat Statistik, diketahui jumlah penduduk milenial Indonesia ini hingga 2020 kemarin itu mencapai 69,9 juta jiwa atau Mhm. 25,87% dari total penduduk Indonesia. Nah, tentu angka ini sangat menjadi perhatian bank ya untuk menjadikan segmen milenial ini menjadikan target market kita, terutama Mhm. milenial yang first jobber yang telah memiliki penghasilan namun belum memiliki properti. Begitu Mas Baik. Daniel. Nah, selain kerjasama dengan developer yang memasarkan produk sesuai dengan segmen milenial, Mhm. khusus untuk generasi yang berusia muda tersebut, BNI Gria menyediakan fitur khusus, diantaranya tenor kredit yang sangat panjang hingga 30 tahun, sehingga dengan cicilan per bulan dapat lebih ringan dan opsi fitur angsuran suka-suka yang cicilannya dapat disesuaikan dengan pendapatan dan disesuaikan lagi dengan gaya hidup milenial sehingga dengan mudah dapat mendapatkan kredit hunian yang ada di BNI. Demikian Mas Daniel.
Baik Pak Efrizal, ini menarik ya karena fasilitasnya juga udah dikasih dengan simulasi dan juga syarat-syaratnya jelas ya sehingga sangat memudahkan untuk Sobat Cuan. Nah ini tapi kalau ada Sobat Cuan yang masih bingung begitu untuk mau mendapatkan informasi lebih, nah ini bisa kontak kemana atau bagian mana begitu dari BNI, apakah yang online atau bisa telepon offline langsung begitu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut Pak Efrizal? Ya. Nah, ini bisa ke BNI Call di 15.046, 15000046. Nah, di sana nanti teman-teman milenials bisa mendapatkan informasi yang sangat lengkap. Dan mungkin juga bisa diarahkan ke mana untuk ditelepon gitu, Mas Daniel. Baik ya, 15.046 atau 1500046 ya. Dengan 15 nomor telepon tersebut ya, bisa mendapatkan 5 informasi yang lebih jelas. Baik. Oke. Terima kasih banyak General Manager Divisi Penjualan BNI Efrizal atas waktu Anda berdialog dalam CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu tentunya untuk Anda dan BNI. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.